Oke, hello, welcome back. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan model of sign. Setelah tadi kita sudah mengupas tuntas model of sign dari Ferdinand de Saussure. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau misalkan belum mengerti, ulang-ulang terus videonya. Dan kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, kita bisa diskusi nanti di kelas. Dan kita lanjutkan dengan model of sign yang lain, yaitu dari rivalnya Saussure, yaitu dari Charles Sanders Peirce. Dia memformulasikan model of sign yang dinamakan Persian model of sign. Nah, for your information, Peirce sebenarnya lebih dulu memformulasikan model of sign dibandingkan dibandingkan Saussure. Dia memformulasikannya pada tahun 1860, sedangkan Saussure itu 1890. Ya, mari kita gali perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaan dasar dari modelnya punya Saussure dan modelnya punya Peirce. Dan untuk Saussure sudah kita ketahui semua bahwa modelnya dinamakan dengan dyadic model. Sementara untuk Peirce itu dinamakan triadic model. Ini berarti dua. Kalau Saussure itu dua elemen yang ada pada tanda, sedangkan menurut Peirce itu ada 3 elemen yang ada yang terkandung dalam sebuah tanda, katanya gitu. Dan Saussure menyatakan bahwa dua tanda tersebut dinamakan signifier, istilahnya signifier atau materials atau form of sign atau sign vehicle, you name it, dan signified. Signified itu adalah mental representation, tadi konsep yang ada di pikiran manusia gitu. Dan sedangkan kalau si Charles Sanders Peirce yang merupakan seorang American philosopher mengatakan bahwa semiotics adalah sebuah tanda itu merupakan hubungan antara 3 elemen. Tidak lagi 2 signifier signified, namun 3 elemen, yaitu dinamakan representamen, interpreter, dan objek. Nah, dari sini sudah kelihatan nih bedanya. Kalau ini itu kata Saussure, oh ada 2 yang sisa tanda itu terdiri dari 2 elemen, signifier dan signified. Sementara Peircean itu ada 3 katanya elemennya. Sebuah tanda itu ada representamen, interpreter, dan objek. Nah, itu perbedaan dasar dari kedua model tersebut. Nah, kita gali triadic model yang diprakarsai atau diformulasikan oleh Bapak Peirce. Nah, di sini ada tambahan istilah lagi untuk representamen. Nanti mungkin di literatur yang lain dibilangnya ground, atau objek itu di literatur lain dinamakan referent atau interpretant, itu berdiri sendiri. Nah, itu jangan bingung-bingung, yang penting ada 3 elemen aja gitu ya kalau si Peirce. Nah, ini quick overview dulu aja. Dari 3 elemen itu memiliki jenis-jenisnya. Elemen yang pertama yaitu elemen ground atau representamen, bahwa sebuah tanda itu yang pertama ada representamen kan, atau yang dinamakan dengan ground. Nah, itu ada jenis-jenis lagi. Ada close sign, ada sin sign, ada legacy sign. Kalau objek atau referen itu ada jenis-jenisnya lagi, yaitu icon, index, atau simbol. Sementara interpretant itu ada rhyme, ada descent, sign, ada argument. Ya, kita akan bedah ini semua beserta dengan contoh-contohnya di pembahasan kita setelah ini. Nah, kita take a look at the triadic scheme first. Nah, di sini tadi kan dibilang bahwa si Peirce itu bahwa dalam satu tanda aja itu ada 3 elemen kan. Ada elemen representamen, ada elemen objek, dan elemen interpretant. Nah, kalau misalkan kalian baca di referensi, itu sebenarnya ketika si Peirce bilang representamen, itu sebenarnya signifier-nya punya Saussure. Jadi representamen sama dengan signifier, sama-sama aja, yaitu form of sign atau sign vehicle. Sementara interpretant atau sense itu kalau di konsep Saussure itu dinamakan signified yang ditandai gitu. Jadi ketika si Peirce mah bilang interpretant, istilahnya kalau si Saussure mah istilahnya adalah signified. Nah, namun di sini si Peirce itu menambahkan elemen baru yaitu objek. Nah, di sini kita bahas dulu representamen nih. Representamen itu dikatakan bahwa itu merupakan merujuk pada sesuatu yang bagi seseorang itu mewakili sesuatu yang lain. Sementara interpretant itu sesuatu yang lain. Itu sesuatu yang lainnya itu gitu yang dinamakan interpretant. Ulangi ya, kalau representamen itu adalah sesuatu yang bagi seseorang itu memiliki sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini yang dinamakan interpretant. Dan kemudian merujuk kepada objek gitu. Masih bingung, kita ke contoh. Misalkan gini ya,
ada signifier atau representamen asap mengepul di hutan gitu. Kita melihat ada asap mengepul di sekitar atau di sekitar hutan gitu. Nah, itu signifiernya, karena signifiernya itu kita melihat asap. Ingat, signifier itu adalah apa? Sign vehicle atau form of sign, ada asap gitu. Nah, interpretan atau signifiernya apa? Oh, ada kebakaran hutan tuh, atau hutannya yang kebakar karena kegersangan yang akan terjadi gitu. Dan objeknya apa? Objeknya itu mengacu kepada objek. Ketika ada hubungan representamen dan interpretan, itu mengacu kepada sebuah objek atau real objeknya atau literal meaningnya, itu seperti ini kondisinya gitu. Ada api yang membara gitu di sini, itu objek atau referen atau real objeknya, begitu ya. Nah, di sini PERS itu menunjukkan ada hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, misalkan dari tidak hanya dimaknai satu, misal ada ini kan tanda ya, satu segini itu tanda, ada representamen, ada interpretan, ada objek. Nah, ini interpretan bisa jadi menjadi representamen, dan ada interpretan lain, dan ada objek lain, dan begitu pun segitu seterusnya gitu sampai dan katanya menurut Chandler itu unlimited interpretation begitu. Dan itu just shows that interpretation of each meaning atau interpretation of a sign could be various from one person to another gitu. Contohnya seperti ini. Tadi kan ada asap mengepul nih. Tadi ini adalah representamennya atau signifiernya. Interpretan atau signifiernya ada kebakaran hutan. Nah, objeknya adalah hutan yang kebakaran gitu. Dan si kebakaran hutan ini yang mana di sini sebagai interpretan itu bisa jadi representamen dan memiliki interpretan yang lain, yaitu gersang. Dan objeknya adalah pohon tanpa daun gitu. Si objeknya adalah pohon tanpa daun, yaitu gersang gitu. Nah, si gersang ini yang mana di dalam komponen ini sebagai interpretan itu bisa jadi sebagai representamen, sebagai ground, sebagai signifier lagi untuk hal apa? Untuk hal yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu dari mulai ground atau namanya representamen, atau menurut Szorman namanya signifier, gitu seperti apa. Tadi kan ada banyak, ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 jenis. Ada qualisign, ada sign, ada legisign. Nah, untuk qualisign itu dinamakan sebagai kualitas yang ada pada tanda. Misalkan ada kata-katanya itu ada yang kasar, ada yang keras, ada yang lemah, ada yang lembut, ada yang merdu gitu. Itu signifiernya. Signifier dalam klasifikasi qualisign. Nah, kalau sign itu adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Misalkan kata keruh nih, kata keruh pada air sungai keruh nih, bisa menjadi tanda bahwa ada hujan yang ada di hulu sungai gitu. Ada hujan di hulu sungai gitu. Sedangkan kalau legisign ada norma-norma yang terkandung dalam tanda, yaitu rambu-rambu lalu lintas menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Intinya representamen atau signifier atau ground, apapun klasifikasinya, mau itu qualisign, mau ada sign, mau legisign, adalah sesuatu yang memang mengantarkan kita, atau misalkan jenis-jenis tanda yang mengantarkan kita pada pemaknaan gitu. Intinya jenis-jenis tanda aja gitu ya. Sedangkan apa itu objek? Objek atau referen. Yang paling bawah kan ada objek gitu ya, sebelum ke interpretan. Ada objek atau referen. Nah, ada jenisnya juga objek itu. Ada icon, ada indeks, ada simbol gitu. Nah, icon itu seperti apa sih? Icon itu di mana si tandanya itu memiliki hubungan antara signifier dan signified-nya yang bersifat sama gitu, atau memiliki kemiripan. Misalnya foto. Misalnya kita memoto seseorang ya, ada kemiripan di foto dengan yang aslinya gitu kan. Atau misalkan indeks. Dan selanjutnya adalah indeks. Indeks itu adalah hubungan signifier dan signified yang bersifat kausal. Hubungannya itu sebab akibat. Misalkan tadi ada asap sebagai tanda adanya api atau adanya kebakaran. Gitu. Selanjutnya contohnya selanjutnya tipe simbol. Simbol itu hubungan alamiah gitu antara signifier dan signified. Jadi hubungan signifier dan signified itu alamiah. Namun hubungan ini tuh terbentuk atas dasar perjanjian masyarakat, contohnya bendera negara
gitu. Kalau misalkan bendera negara itu adalah sebuah simbol. Nah, makanya kemarin ada yang nanya apa bedanya sign dan simbol. Nah, ini dia. Simbol itu anaknya dari sign. Salah satu jenis objek gitu. Kalau di salah satu jenis objek atau referen yang memang hubungannya itu alamiah gitu, yang memang terbentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Begitu. Nah, contohnya ini, kira-kira menurut kalian ini jenis objek apa? Atau jenis referen apa? Ada yang jawab icon? Ya, benar, icon. Kenapa? Karena yang digambar, misalkan kalian lihat sketsa gambar ini, itu sama dengan aslinya, yaitu kucing, gitu. Seperti ini kucingnya, gitu. Ini anggap saja ini kucing asli ya, maksudnya ini kan saya nggak bisa menghadirkan kucing langsung di sini. Oke, kalau yang ini kira-kira apa? Kita lihat hubungannya. Kira-kira jenis objek apa? Ini jenis simbol. Karena ini ada berdasarkan hasil atas dasar kesepakatan masyarakat gitu. Kita menyepakati bahwa yang warna hijau itu kita harus lanjut berkendara, yang kuning itu kita harus bersiap-siap, sedangkan yang merah itu kita harus berhenti gitu. Itu adalah simbol gitu. Nah, apa ini? Ada pasir, ada telapak kaki. Hubungannya, menurut kalian hubungan apa? Alamiahkah yang berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat atau memang hubungannya kayak tadi, kayak ikon? Ini di padang pasir ya, by the way. Misalkan ada satu orang itu ke Gunung Sahara misalkan, terus lihat ini nih, lihat jejak kaki ini nih. Nah, ini yang dinamakan dengan indeks, di mana ketika seseorang melihat ini di Gunung Sahara, let's say, di Gurun Sahara, let's say, itu mengindikasikan bahwa penyebab dari adanya footsteps ini adalah ada seseorang yang sedang berjalan gitu, menyusuri padang pasir tersebut gitu, dan bisa jadi satu orang karena hanya ada dua telapak kaki gitu, yang saling beriringan berjalan, gitu kan? Nah, sedangkan interpretan seperti apa? Ingat, interpretan itu sama dengan apa? Nama istilah yang lainnya? Kalau menurut Cesar, ini kan menurut Peirce ya, istilah interpretan itu. Sedangkan menurut Cesar istilahnya apa? Signified, yang ditandai. Nah, jenis-jenisnya apa? Ada rhyme, ada descent, ada argument. Nah, signified atau yang ditandai itu ada yang namanya rhyme, itu tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalkan mata merah itu artinya bisa baru menangis, atau misalkan baru bangun, atau misalkan kelilipan, atau apalah, you name it. Yang selanjutnya adalah descent. Descent itu tanda yang sesuai dengan kenyataan. Misalkan ada hati-hati, ada kata awas gitu. Nah, itu interpretasinya atau interpretannya adalah tempat tersebut berbahaya gitu. Kalau misalnya argumen seperti apa? Misalkan ada tanda yang langsung memberikan alasan atau penilaian tentang sesuatu. Misalkan contoh ada tanda dilarang merokok misalkan ya di SPBU. Nah, kenapa ada tanda tersebut di SPBU? Ya karena akan menimbulkan kebakaran gitu, itu argumen. Nah, intinya bahwa interpretan itu mau itu jenisnya rhyme atau mau jenisnya descent atau jenisnya argumen, itu pokoknya mah signified yang ditandainya itu apa gitu, maknanya apa, itulah intinya gitu ya. Mari kita menganalisis representamen atau signifier, menganalisis interpretan, signifier atau sense, dan menganalisis objek atau referent. Oke. Di sini saya ada objek, misalkan di sini nih, lihat objek ini. Nah, kira-kira representamen atau signifiernya apa? Ingat, signifier itu apa tadi? Something that can be smell, touch, atau form of sign aja, gitu ya. Itu adalah body language. Jenisnya adalah body language yang seperti ini ya, atau hands holding cheek atau chin, dan image. Di sini ada image-nya, ada gambarnya. Ini itu merupakan satu kesatuan tanda hubungan antara si body language dan gambar ini gitu. Nah, ini namanya scene sign. Dan objeknya adalah a person who is holding his chin.
Interpretannya apa? Interpretannya adalah people are thinking something, atau person is thinking something serious, atau memikirkan sesuatu dengan serius, atau mempertimbangkan sesuatu. Oh iya seperti itu misalkan, atau meragukan sesuatu. Itu interpreternya. Sementara objeknya atau referennya adalah seseorang yang is holding his chin. Gitu. Nah, kita ulas kembali perbedaan dari Caesarean model of sign dan Persian model of sign. Jelas, ini kan dyadic model, di mana satu tanda itu ada dua elemen, yaitu signifier atau form of sign atau sign vehicle, dan signifier yang ditandai. Sementara sementara first itu ada tiga, yaitu representamen, yang mana memang istilahnya itu sama-sama aja dengan signifier, interpretant atau sama-sama aja dengan signifier punyanya Caesar, dan objek gitu. Gitu. Untuk pertemuan atau modul 1 itu tentang Persian Model of Sign dan Caesarean Model of Sign, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari sesuatu di presentasi atau di pembahasan kita di semiotics kita kali ini. Jadi see you in the next week face-to-face meeting. I hope you are doing good. Alright, thank you. Assalamualaikum. Bye.